Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Nuansa Project, di mana di video kali ini mungkin saya akan sedikit berbagi cerita lagi, yang dimana insya Allah cerita ini bisa untuk motivasi untuk kita semua ya, yang dimana insya Allah dari cerita ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk motivasi agar kita selalu mendawamkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, di cerita ini ya kan, tapi sebelum lanjut ke cerita, bila mana ada rekan-rekan semua yang mau ikut gabung di Riyadhah 40 hari, insya Allah nanti akan saya cantumkan di link deskripsi, yang dimana insya Allah dilakukan Riyadhah 40 hari ini pada tanggal 21 Mei ya, yang insya Allah berakhir pada tanggal 30 Juni, karena hitungannya dari 21 Mei sampai 30 Juni kan itu kan 40 hari ya. Nah, sebelum lanjut ke cerita, dimohon untuk kepada rekan-rekan semua like, komen, dan subscribe, karena insya Allah channel ini akan di-upload setiap harinya ya, untuk kisah-kisah keajaiban sholawat lainnya yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, lanjut ke cerita, di mana kejadian ini narasumbernya dari Atik Azka, yang dimana kejadian ini dimulai pada pagi hari ya. Katanya, kata Atik Azka, jadi biasanya emang saya sholawat kalau lagi di perjalanan sambil bawa motor. Daripada diem aja, saya lebih baik bersolawat. Pagi ini saya antar ibu saya ke pasar, entah kenapa lagi pengen banget makan onde-onde. Tapi saya nggak bilang ke ibu. Perjalanan ke pasar lewatin gerobak dengan onde-onde. Tapi saya masih diem aja, nggak minta langsung ke ibu untuk dibelikan. Sampai di dekat pasar, saya dan ibu belanja ke toko dulu. Selesai dari toko, saya diminta dulu tunggu di parkiran karena ibu bilang mau masuk ke pasar beli tahu. Belanja selesai dan kami pulang. Di perjalanan dengan otomatis saya sholawat terus sampai rumah. Tentu aja masih mikirin onde-onde ya kan. Sampai di rumah, saat masih di motor, saya lihat ibu memberi kantong kresek ke keponakan saya yang berumur 19 bulan. Saya tanya, "Apa, Bu?" Ibu saya jawab, "Onde-onde satu plastik." Saya terkejut, ternyata ibu saya beli onde-onde di dalam pasar tanpa saya tahu dan tanpa saya minta. Kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa sholawat itu mengabulkan isi pikiran saya walaupun cuma onde-onde gitu ya. Nah, dari situ dia sampai ibaratnya jadi sampai sekarang, sampai saat ini dia sering merutinkan sholawat ya. Karena sebetulnya dari kejadian ini saya juga kan di video-video sebelumnya kan sama gitu, mengalami yang namanya keajaiban sholawat, meskipun itu cuma di pikiran aja ya kan, karena saya juga pengen waktu itu kan pengen drone, pengen HP, pengen kacamata, pengen semua yang saya ingin kan, orientasinya kan pertama untuk akhirat juga ya kan. Meskipun dalam artian saya dulu kan pengen ini gitu di pikiran saya gitu ya, memang kejadian gitu, ibaratnya kejadian nyata yang dimana meskipun kita berpikir ya ibaratnya pengen doang gitu, tapi dengan keberkahan sholawat ini alhamdulillah gitu terkabul gitu. Salah satu contohnya yang ini gitu, karena dia juga pengen onde-onde ya, selama dalam perjalanan itu dia melakukan sholawat. Terus dia berpikir pengen onde-onde, alhamdulillah gitu sampai pulangnya juga dia bersolawat. Alhamdulillah onde-ondenya ada gitu dari ibunya, meskipun dia sendiri nggak minta ke ibunya. Jadi dari keberkahan sholawat ini salah satu contohnya, meskipun dalam pikiran kita juga
terkabul gitu. Apalagi dengan kita mengucapkan kepada Allah untuk mendapatkan sesuatunya yang insya Allah bakal dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah jadi untuk rekan-rekan semua, bila mana kita sering merutinkan sholawat, ya kan, insya Allah ya kan kita sendiri juga mendapatkan suatu keberkahan dari sholawat, ya kan. Jadi jangan sampai berpikir kita nggak yakin bakal dikabul gitu. Insya Allah yakin bakal dikabul, ya kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita yakin dari keberkahan sholawat itu, ya kan. Nah untuk itu saya lebih menyarankan kepada teman-teman semua sering baca istighfar juga, dan juga sholawat, dan juga rotibul hadad gitu. Karena amalan satu ini kan, rotib ini sebenarnya satu paket, ya kan. Dari segi intisari di dalam Al-Quran itu semua gitu, seperti subhanallah bihamdi subhanallah yang azim, itu kan muji Allah. Meskipun pengucapan ringan tapi kan berat di timbangan itu. Terus untuk qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas itu kan pembacanya 3 kali, sama aja pahalanya dengan membaca satu Quran, ya kan. Terus untuk banyak sih ibaratnya dalam satu paket rotibul hadad ini tuh ada sholawat juga, ada makna-makna fadilah-fadilah, ya kan. Banyak gitu dalam satu rotib ini. Itu insya Allah itu meskipun bacaannya ringan itu, tapi pahalanya segudang gitu. Kepada rekan-rekan semuanya juga kalau bisa ditambahin rotib, ya kan, karena untuk rotib sendiri banyak sekali fadilah-fadilahnya, ya. Nah selain itu juga dibaca sholawat juga, ya kan, agar semua hajat-hajat kita juga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, dengan dari wasilah dari sholawat, wasilah dari rotib, ya kan, dengan keberkahannya, ya. Nah jadi sekian dulu kepada rekan-rekan semua, ya, mudah-mudahan insyaallah dari cerita ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan juga selalu mendawamkan sholawat, ya kan, karena dengan keberkahan sholawat dan juga fadilah dari sholawat, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dunia akhirat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.